Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadiko Amandra Putra, NIM 2011320006, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 1A. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen sosiologi Bapak Wira Hadi Kusuma, SOSI MSI, dalam tugas ulangan akhir semester. Baiklah, untuk jawaban nomor 1, yaitu jelaskan pengertian sosiologi secara bahasa dan istilah dan apa manfaat mempelajarinya. Baiklah, secara bahasa, sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang memiliki arti kawan atau teman, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Jadi pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dan secara istilah, ilmu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, sifat, dan perkembangan di dalam masyarakat, baik tentang perilaku sosial antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Dan manfaat dari mempelajari ilmu sosiologi itu sendiri ialah salah satunya memahami keragaman budaya masyarakat, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, dan mendorong terciptanya integritas sosial. 3. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan intisari makalah dari saudara masing-masing. Resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang kooperatif efektif, di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Adapun pendekatan resolusi konflik adalah penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan melibatkan pihak ketiga, serta proses resolusi yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Dalam resolusi konflik juga harus memperhatikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik dan keuntungan yang kita dapat dari penyelesaian lewat resolusi konflik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hubungan mata kuliah sosiologi dengan program studi bimbingan konseling Islam. Hubungan sosiologi dengan bimbingan konseling Islam pada hakikatnya manusia adalah makhluk hidup sosial yang dilandasi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hubungan mata kuliah sosiologi dengan program studi bimbingan konseling Islam. Hubungan sosiologi dengan bimbingan konseling Islam pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang ditandai adanya hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya. Hubungan antar manusia merupakan kebutuhan manusia bersama, sehingga tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup sendiri. Manusia dimanapun berada tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang banyak mempelajari tentang perilaku manusia dilihat dari aspek terbentuknya perilaku dan dinamika perilaku dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Di sisi lain, psikologi konseling juga mempelajari perilaku konseli dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidupnya, sehingga bila dipadukan dapat terjadi sentuhan objek yang dikaji disiplin ilmu tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pandangan pribadi dari segi sosiologi dan agama Islam tentang perbedaan bahasa, agama, ras, dan suku. Berbicara perbedaan dan keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Perbedaan muncul dari berbagai aspek, seperti perbedaan suku, ras, bangsa, maupun agama. 3. Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini dapat dilihat dari terbentuknya negara Indonesia, di mana penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, sehingga tidak jarang perselisihan pendapat terjadi antara suku satu dengan yang lainnya, ataupun antara agama yang satu dengan yang lainnya. Adapun sikap yang paling tepat
dalam menyikapi hal tersebut, yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural. Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi, banyak, dan kultur, budaya. Jadi multikultural adalah kata lain dari keanekaragaman budaya. Pendidikan multikultural hendaknya dijadikan strategi dalam mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya. Adapun yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Agar keberagaman dalam masyarakat tidak menjadi faktor penyebab terjadinya benturan dan perpecahan yang berujung pada sebuah konflik, maka dibutuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Sebagai makhluk individu sekaligus sosial dituntut mampu menjalin hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan di dalam pembunuhan tersebut bisa saja menemui benturan antar kelompok, golongan atau masyarakat umum, baik yang berkaitan dengan suku, ras, agama maupun golongan. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya sikap bertoleransi. Adapun dalam pandangan Islam, yaitu Islam itu adalah agama yang terbuka sehingga sangat mungkin dipeluk oleh segala macam suku, etnis, bangsa yang ada di jagat raya ini. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan saja terbatas, hanya boleh diikuti dan dipeluk oleh suku bangsa tertentu, tetapi adalah oleh siapapun yang bersedia mempercayainya. Atas dasar pandangan tersebut, Islam tidak perlu dikaitkan dengan etnis tertentu. Arab misalnya, Islam terbuka, boleh, dan bahkan seharusnya dipeluk oleh orang-orang timur dan juga barat. Islam sangat mungkin dipeluk oleh orang dari suku Arab, Amerika, Eropa, Rusia, Kanada, dan siapa saja lainnya. Ya. Dengan demikian, Islam seharusnya tidak dikaitkan dengan suatu suku atau bangsa tertentu, hanya oleh karena telah menjadi agama bagi suku atau bangsa yang dimaksudkan itu. Lebih jelasnya lagi, dalam kitab suci Al-Quran, berbagai jenis seruan juga ditujukan kepada manusia, kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak mempercayainya, dan lain-lain. Bukan kepada orang yang bertempat tinggal atau sebagai suku atau bangsa tertentu. Baiklah, terima kasih, dan itulah tadi sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.